Bab 3 Malaikat Berhati Iblis. Brengsek. Dalam adegan ini, bahkan Wahyu, yang biasanya tidak mengutuk, tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia menundukkan kepalanya dengan keluhan di wajahnya, "Aku berkata saudari ini, jangan menangis, bahkan jika kamu menangis, jangan menangis di sini, ini akan membuat orang lain melihat dan memikirkan apa yang terjadi padamu." Wahyu tidak dapat berbicara tanpa berbicara, karena dia jelas merasakan aura, dan sudah ada banyak tatapan jahat di sekelilingnya juga. Wanita sempurna seperti itu mungkin menjadi sasaran serigala jahat saat dia memasuki bar. Wahyu menangis diam-diam. "Aku akan menangis, aku akan menangis. Kalian pria bau, tidak ada hal yang baik, tidak ada hal yang baik. Kalian semua bajingan, semua bajingan. Tanpa diduga, tidak apa-apa bagi Wahyu untuk tidak berbicara. Ketika dia berbicara, wanita itu menjadi lebih gila. Tiba-tiba berdiri, meraih bahunya, dan mulai menangis. Wahyu ditangkap oleh kecantikannya. Dia tidak berani memukul atau memarahinya, dia bahkan tidak berani mendorongnya. Dia bahkan ingin mati. Jika ada sepotong kayu di sini, Wahyu pasti akan menabraknya tanpa ragu-ragu, dan itu akan menjadi 100. Adik perempuan, kamu benar, orang-orang bau itu tidak memiliki hal-hal baik, mereka semua bajingan, tapi bisakah kamu berhenti menangis? Mari kita duduk dan minum perlahan, kamu juga bisa menceritakan keluh kesah di hatimu, mungkin aku masih bisa membantu. Wahyu berkata bahwa itu salahku, dan bukan karena aku menggertakmu, tetapi dia harus mengikuti kecantikan untuk menghiburnya. Tidak, aku akan menangis di sini, kamu bukan hal yang baik. Si cantik tidak menunjukkan wajah sama sekali, dan dia merobek lebih kuat, hampir merobek mantelnya. Wahyu tidak terus menghibur, tetapi mengerutkan kening. Dan melihat ke kiri. Saya melihat seorang pria bertelanjang dada, kekar dengan tato di bahunya, dan beberapa orang jahat dengan rambut berwarna-warni, yang pada awalnya tidak melihat yang baik, dengan marah. Orang-orang ini berjalan dengan sikap arogan dan mendominasi. Tampak seperti putra kedua dan ketiga mereka. Brengsek, biarkan aku melepaskan adikku. Beraninya kamu menggertak saudara perempuanku, kamu mencari kematian, kamu membutakan anjingmu. Sebelum pria bertelanjang dada datang ke sisi Wahyu. Raungan keluar, tinju besar itu sudah mengepal, sepertinya Wahyu telah meniduri istrinya. Wahyu akan mengatakan bahwa kamu buta, mata mana yang melihat saya menggendong adikmu? Apakah itu saudara perempuanmu yang memegang saya? Terlebih lagi, apakah kamu memiliki saudara perempuan yang begitu cantik? Kepala bawang putih yang besar. Hanya saja sebelum Wahyu bisa berbicara, wanita cantik yang memegang Wahyu dan menangis dengan getir telah membuat gerakan yang mengejutkan semua orang. Dia tiba-tiba berhenti menangis, melepaskan Wahyu, meraih botol anggur kosong di atas meja dan mengarahkannya ke kepala pria bertelanjang dada. "Siapa saudara perempuanmu? Siapa saudara perempuanmu? Kapan aku punya saudara laki-laki jelek sepertimu, berani mengambil keuntungan dariku, aku akan membunuhmu." Diiringi teriakan si cantik, sebotol anggur menghantam kepala pria bertelanjang dada yang tertangkap basah. Hanya karena kekuatannya botol itu tidak pecah, dan kepala pria bertelanjang dada itu juga tidak membuka lukanya. Tapi meski begitu, pria bertelanjang dada itu kesakitan. "Pelacur sialan, berani pukul aku, kamu mencari kematian. Kakak jangan menyerah, laki-laki ini potong dan kirim ke kursi roda dan perempuan ini, aku ingin sepasang anjing ini. Laki-laki ini hidup lebih baik daripada mati." Pria bertelanjang dada itu memegangi kepalanya dan berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama menyapa lelaki di belakangnya dan bergegas ke Wahyu dengan panik. "Kamu anjing, berani menghinaku, aku akan berkelahi denganmu." Si cantik tampaknya minum sangat tinggi. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia malah mengambil sebotol anggur di tangannya dan berniat untuk bergegas, untuk bertarung sampai mati dengan pria bertelanjang dada. Dengan ekspresi terdiam di wajahnya, Wahyu dengan cepat meraih kecantikan itu dan menariknya ke belakang, lalu mengambil 2 botol anggur dengan tangan kiri dan kanannya untuk memukulinya. Boom! Botol anggur sebelah kiri menabrak kepala pria bertelanjang dada yang menanggung bebannya. Dengan suara klik, botol itu pecah, dan kepala pria bertelanjang dada itu berlumuran darah dan jatuh ke tanah.
Boom! Botol anggur di tangan kanan mengenai wajah pemuda kedua, darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu. Pemuda itu menghantam tanah di bawah kekuatan yang kuat, menghancurkan dua meja dan jatuh ke tanah. Wahyu tidak berhenti, kaki kanannya langsung terangkat. Dan menyapunya lagi dan lagi. Dalam ledakan suara berderak, 6 atau 7 anak muda terbang hampir tanpa pandang bulu, dan jatuh ke tanah di tengah teriakan. Gerakan besar seperti itu secara alami menarik perhatian. Semua orang. Pelanggan yang terpengaruh semua berdiri dengan ngeri. Dan melarikan diri, untuk sementara, seluruh bar jatuh ke dalam kekacauan. Wow, kamu luar biasa, pukul terus, terus pukul mereka. Kalahkan orang-orang busuk ini, kalahkan bajingan besar ini. Si cantik sepertinya tidak melihat ada yang salah, dia melihat dengan gembira, matanya dipenuhi bintang-bintang kecil yang bersemangat. Kalahkan mereka, cepat dan lari, Wahyu tampak terdiam, dengan cepat menarik kecantikannya, dan Yazi melarikan diri. Dia jelas memperhatikan bahwa sekelompok orang yang menonton bar telah muncul, dan mereka akan terjebak jika mereka tidak lari. Meskipun Wahyu tidak takut pada sesuatu, dia tidak ingin menyebabkan masalah yang tidak perlu ini. Apa? Kenapa kamu lari? Aku belum cukup bersenang-senang dengan minumanku. Oh, kamu lepaskan aku. Si cantik masih enggan, masih dalam keadaan mabuk. Dengan garis hitam di wajah Wahyu, dia buru-buru menutupi mulut si cantik, dan melarikan diri seolah-olah terbang dalam kekacauan. Ini benar-benar orang yang tidak takut menyaksikan semua adegan ini. Wahyu sedikit sakit kepala. Dia mengambil keindahan dan berlari ke sudut yang tidak terlihat di bar, lalu berhenti. Dia sangat tertekan. Apa yang sedang terjadi? Dia berencana untuk bersantai, tetapi dia mengalami hal semacam ini. Wahyu memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak pernah ingin melihat wanita ini lagi, bahkan jika dia melihatnya, dia akan bersembunyi sejauh yang dia bisa. Oh, saya kelelahan, saya belum cukup bermain. Saya sangat senang hari ini. Ngomong-ngomong, tampan, siapa namamu, berapa nomor teleponmu, dan apa WeChat-mu? Gita menatap Wahyu dan bertanya. Dia hanya ingin melampiaskan emosinya dengan meminum alkohol. Tapi dia tidak mengharapkan hal yang menyenangkan terjadi. Yang membuatnya merasa jauh lebih baik, dan depresinya hilang. Sejujurnya, alasan mengapa dia memilih Wahyu untuk melampiaskan emosinya adalah karena Gita merasa bahwa di seluruh bar, hanya Wahyu yang tidak membencinya, dan dia tampak cukup jujur. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria berpenampilan jujur ini akan memberikan kejutan besar untuk dirinya sendiri. Wahyu tidak repot-repot menjawab pertanyaan Gita. Dia berjalan langsung ke sisi jalan dan meminta taksi, dan dia mau tidak mau memasukkan Gita ke dalam taksi. Nomor telepon tidak lagi diperlukan, saya tidak berpikir kita akan memiliki persimpangan lagi. Di masa depan. Selamat tinggal. Kamu bajingan. Hidung Gita hampir bengkok, dan dia hendak keluar dari mobil untuk menangkap bajingan itu, tetapi bajingan itu sudah menyewa taksi lain dengan cepat dan pergi. Gita menatap pantat taksi dengan mata galak, dan menghentakkan kakinya dengan getir, berani memperlakukan aku seperti ini, kamu akan terlihat baik ketika kita bertemu lain kali. Bab 4 Fisik Anda kurang baik. Ketika Wahyu kembali ke rumah, dia mandi dengan air dingin dan tertidur. Pukul 9.45 keesokan paginya, Wahyu tiba di grup Windy sesuai jadwal. Menyapa gadis meja depan yang cantik dan membuat pendaftaran, Wahyu pergi ke departemen personalia di lantai 10 dan mengetuk pintu dengan lembut. Silakan masuk, dengan suara yang indah, Wahyu membuka pintu dan masuk. Lucy sedang duduk di mejanya, menundukkan kepalanya sambil memproses informasi. Mungkin karena ruangannya agak pengap, dia tidak memakai mantel, hanya kemeja kotak-kotak putih dengan 3 kancing yang tidak dikancing, yang samar-samar mengungkapkan garis karir yang membanggakan. Wahyu hanya meliriknya dan merasa sedikit tidak terkendali. Dia dengan cepat menarik kembali pandangannya, dan dibutakan oleh tanda di mejanya. Lucy, manajer personalia. Wahyu sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Lucy akan menjadi manajer departemen personalia. Anda tahu, manajer personalia grup Windy tidak lagi dianggap sebagai pekerja kerah putih,
Tetapi pekerja kera emas dengan gaji tahunan 100 juta, Wahyu awalnya berpikir bahwa Lucy paling banyak adalah supervisor kecil di departemen personalia. Ah, Wahyu, kamu di sini. Lucy selesai memproses bahan-bahan dan kemudian memperhatikan Wahyu. Dia berdiri dengan gembira, mengambil bahan-bahan yang disiapkan di atas meja dan menyerahkannya kepada Wahyu. Aku sudah mengaturnya, kamu mengisi dalam materi ini, dan saya akan membawa Anda untuk melapor. Wahyu berterima kasih padanya dan mengisi informasinya. Setelah mengisi informasi, Lucy secara pribadi membawa Wahyu ke Departemen Keamanan. Sepanjang jalan, para karyawan melihat bahwa Wahyu sebenarnya dipimpin oleh Lucy, dan dia sangat baik, sehingga mereka dibutakan dan penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Anda tahu, Lucy adalah salah satu dari beberapa wanita cantik di perusahaan. Meskipun dia terlihat sangat dekat dengan senyuman, mereka semua dangkal, sulit untuk memiliki persahabatan yang mendalam. Dikatakan bahwa bahkan beberapa bos perusahaan telah mengajukan beberapa undangan ke Lucy untuk makan malam. Apalagi bersikap begitu baik. Dapat dikatakan bahwa Lucy sangat baik kepada seorang pria, ini adalah pertama kalinya semua orang melihatnya. Mereka semua menebak tentang identitas Wahyu. Penjaga keamanan melihat Lucy secara pribadi mengatur orang baru untuk mengambil pos, dan mata mereka hampir jatuh. Untuk penjaga keamanan kecil ini, Lucy adalah seorang dewi. Eksistensi tingkat tinggi, mereka hanya dapat melihatnya dari kejauhan, dan mereka bahkan tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihatnya. Lucy mengatur untuk Wahyu dan pergi. Wahyu diatur untuk mengawasi pintu di lobi penerimaan dan menjadi pengawas yang sesungguhnya. Oh tidak, itu adalah penjaga. Ada dua penjaga keamanan di pintu, satu adalah pendatang baru Wahyu, dan yang lainnya adalah Teguh. Teguh tampak seperti berusia 30-an tinggi dan gelap, ditambah dengan penampilan yang besar terlihat agak jelek, orang-orang yang tidak tahu mengira dia berasal dari Afrika. Hei, sobat, kamu sangat beruntung, Lucy yang mengaturnya secara pribadi, ingatlah untuk menjaga adik laki-lakiku di masa depan. Begitu Wahyu berdiri diam, Teguh datang dengan dua orang kulit putih besar. Dengan senyum di wajahnya. Kamu sudah memikirkannya? Aku tidak punya keberuntungan sepertimu, dan manajer Lucy dan aku hanya berteman. Wahyu dengan cepat mengabaikannya. Apa lelucon? Jika seseorang memberitahu Anda bahwa Anda memiliki latar belakang, bukankah Anda akan segera mati? Terlebih lagi, itu masalah sepele bahwa kamu mati, dan jika Lucy lelah, itu benar-benar dosa. Wahyu harus jujur, jujur, dan rendah hati. Teman. Sepertinya kamu bukan teman biasa, sobat, kamu. Tidak dangkal. Teguh adalah pria bodoh yang berbicara tanpa henti. Wahyu benar-benar ingin mengeluarkan celana dalamnya untuk menutupi mulutnya yang patah, tetapi pada akhirnya dia menahannya, sepertinya tidak senonoh melepas celananya di siang hari bolong. Wahyu tidak repot-repot memperhatikan bocah konyol ini. Berkeliaran di aula sendirian, dan bahkan memandangi dua adik perempuan di meja depan, kualitas karyawan Windy Group masih bagus, bahkan jika itu adalah adik perempuan di meja depan, saya tidak menginginkannya. Rompi hitam, kemeja putih, di bawahnya, iya, terhalang oleh meja, dan tidak terlihat. Pendatang baru, datang ke sini. Tepat ketika Wahyu sedikit mabuk dan memutuskan dalam hatinya untuk mengatakan sesuatu untuk terus bekerja di sini, sebuah suara membangunkannya. Wahyu melihat dan berlari dengan cepat, pemimpin tim. Apakah Anda mencari saya? Baru saja Lusu menemui orang ini adalah atasan. Langsungnya, Panji, pemimpin kelompoknya, jika Wahyu ingin bekerja dengan aman di sini, dia tidak boleh menyinggung orang ini. Baiklah, ikut aku, biarkan aku memberitahumu tentang sistem perusahaan, Panji berkata dengan nada merendahkan, dan berjalan ke ruang keamanan. Wahyu tidak berbicara, dan dengan cepat mengikuti. Ada kedipan di mata Teguh, dan dia diam-diam mengikuti. Ruang keamanan grup Windy dikatakan sebagai ruang keamanan, tetapi sebenarnya memiliki ruang pertemuan bias tidak hanya sofa dan tempat lain untuk orang beristirahat, tetapi juga banyak peralatan kebugaran untuk keamanan publik untuk berolahraga. Pendatang baru, apa yang kamu sebut raja itu? Panji bertanya, mengerutkan kening seolah-olah dia lupa nama.
Wahyu di ruang keamanan. Wahyu. Wahyu merasa ada yang tidak beres. Mengerutkan kening, dan menjawab dengan jujur. Wahyu, Panji tertawa keras. Aku bertanya padamu, apa hubunganmu dengan manajer kami, Lucy? Teman biasa. Jawab Wahyu. Benarkah? Panji mengangkat alisnya, jelas. Jawaban Wahyu membuatnya sangat tidak puas. Dia bertanggung jawab atas percakapan setelah menerima panggilan di atas, dan jawaban seperti ini jelas membuatnya tidak dapat berurusan satu sama lain. Ya, Wahyu mengangguk. Oke, sangat bagus. Panji menjadi sedikit marah. Karena orang ini bersulang dan tidak makan, maka beri dia anggur yang enak. Biarkan saya memberitahu Anda tentang sistem keamanan kami. Sistem pertama adalah memiliki kebugaran fisik yang sangat baik dan ketahanan yang kuat. Biarkan saya memeriksa tubuh dan ketahanan fisik Anda terlebih dahulu. Saat Panji berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan menggerakkan tulang keringnya, disertai dengan memutar lengan dan lehernya, ada ledakan tulang berderak di udara. Penjaga keamanan di sekitar menyaksikan adegan ini, dan ada sentuhan kasihan di mata Wahyu. Panji adalah seorang prajurit khusus, dan efektivitas tempurnya sangat kuat, jangankan orang biasa, bahkan veteran biasa itu, 3 atau 5 belum tentu lawan Panji. Sekarang Panji akan menggunakan Wahyu untuk melakukan operasi. Bagaimana mereka bisa tidak bahagia di hadapan pertunjukan yang begitu bagus? Hanya Teguh yang tidak menertawakan, tetapi menggertakkan giginya dan berdiri. Pemimpin Panji, Wahyu ada di sini, jadi bagaimana saya bisa mengganggu Anda untuk memeriksanya sendiri, atau saudara saya, melakukannya untuk Anda? Teguh tampak naif, tetapi sebenarnya dia sangat cerdik, dan kata-katanya juga sangat indah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Panji kesal dengan Wahyu, jika ini dilakukan sendiri, Wahyu harus kehilangan setengah dari kulitnya jika dia tidak mati. Saya ketua tim atau kamu ketua tim, giliran kamu yang bicara. Mata Panji melebar, seolah otoritasnya terprovokasi, dia langsung mengecam Teguh dengan pukulan. Teguh buru-buru mengulurkan tangannya untuk melawan, tapi dia masih terkena kekuatan dan jatuh ke tanah. Dengan mulut terbuka, seteguk darah menyembur keluar. Jelas, Panji tidak menunjukkan belas kasihan pada pukulan sebelumnya. Wahyu melirik Teguh, matanya berkedip dengan rasa terima kasih, dan pada saat yang sama tatapan Panji menjadi sedikit suram. Dia tidak menyangka Teguh baru saja berdiri dan mengucapkan kalimat seperti itu, dan kata-katanya begitu indah. Sehingga dia akan dipukul begitu keras oleh Panji. Mengetahui hal ini, dia menghentikannya. Itu sesuatu yang disebut pria, apakah kamu siap? Panji bertanya langsung kepada Wahyu tanpa melihat Teguh yang terluka. Siap. Wahyu menjawab dengan dingin, amarahnya semakin membengkak. Saya mengatakan kepadanya dengan namanya sekarang, dan sekarang saya masih menyebut diri saya seperti itu merupakan penghinaan terhadap diri saya sendiri. Bagus sekali. Panji menyeringai, tanpa ragu-ragu. Lengannya mengangkat lutut dan membanting perut bagian bawah Wahyu sambil tiba-tiba meraih leher Wahyu. Sedikit sarkas muncul di mata Wahyu. Gerakan provokatif ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang berkali-kali lebih lemah dari irinya sendiri. Tampaknya pemimpin tim keamanan tidak memperhatikan dirinya sendiri sama sekali. Ketika Wahyu sedikit salah, dia lolos dari serangan Panji dan menghindar di belakangnya, sebelum Panji bisa bereaksi, tangannya tiba-tiba terentang dan meraih lengannya. Segera setelah itu, Wahyu merobek lengannya dan menariknya kembali tiba-tiba, menyebabkan tubuh Panji jatuh tak terkendali, dan kemudian mengangkat lututnya. Dengan bunyi gedebuk, lutut Wahyu menghantam pinggang belakang Panji. Panji menjerit seperti anjing yang menginjak ekornya dan jatuh ke tanah. Saat dia jatuh, Wahyu tidak berhenti di situ, siku kanannya terbanting ke bawah, mempercepat jatuhnya. Dengan keras, Panji jatuh ke tanah dan tidak bisa lagi bangun. Sederhana, lugas dan kasar. Bersambung.